Oke, selamat datang kembali di Kripto Kita. Oke, kali ini saya ingin membahas sedikit berita tentang beberapa koin yang dalam berita mengalami loss. Di sini ada Dogecoin, ada juga Bitcoin, Ethereum. Nah, beberapa koin juga mengalami loss. Ya, kita akan coba bahas kenapa bisa begitu. Nah, jadi seperti kemarin yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa ada perpindahan-perpindahan token atau koin dari wallet ke exchange. Nah, itu mempengaruhi harga kripto pastinya. Kita perlu tahu dulu bahwa ada 3 jenis perpindahan kripto ya maksud saya. Yang pertama adalah perpindahan kripto dari wallet ke exchange, lalu dari exchange ke wallet, lalu kemudian dari wallet ke wallet atau exchange ke exchange. Jadi ada 3 jenis. Nah, apa bedanya? Yang pertama, perpindahan dari wallet ke exchange. Perpindahan koin dari wallet ke exchange itu mengindikasikan bahwa si pemilik koin atau token tersebut ingin atau berniat untuk menjual tokennya. Dengan banyaknya koin yang pindah ke exchange, artinya peredaran koin tersebut akan semakin banyak di sana. Maka dari itu harganya akan jatuh. Tapi tidak serta-merta jatuh seperti itu ya. Artinya tidak semua kejadian di mana paus memindahkan tokennya dari wallet ke exchange itu menandakan uh, trend bearish gitu ya, atau dump mungkin bahasa umumnya. Nah, biasanya kalau dump terjadi itu karena diikuti oleh para pengguna atau pemilik token tersebut juga. Jadi ada ketakutan atau fear di pemilik atau ya pemilik token tersebut bahwasanya token tersebut akan jatuh. Akhirnya mereka ikut juga menjual. Nah, itu yang membuat market menjadi dump, jatuh gitu. Jadi ada sedikit kepanikan. Jadi nggak serta-merta bahwa perpindahan dalam jumlah besar itu udah pasti bear gitu ya, pasti jatuh gitu. Belum tentu gitu. Kalau sentimen pasarnya juga masih oke ya nggak apa-apa gitu, masih masih normal-normal aja. Oke, nah yang kedua, perpindahan dari exchange ke wallet pribadi maksudnya. Nah, jadi perpindahan exchange dari wallet ini mengindikasikan mengindikasikan ya, tapi bukan berarti pasti, tidak. Mengindikasikan bahwa akan ada tren bullish, tren naik gitu. Kenapa? Karena ketika token dalam jumlah besar dipindahkan dari exchange ke wallet, artinya jumlah token yang beredar di exchange itu akan semakin berkurang karena terkunci di dalam wallet. Nah, dengan berkurangnya jumlah token, artinya token semakin langka dan kelangkaan token tersebut bisa memicu harga yang lebih tinggi, kenaikan harga karena ketika orang membeli pastinya tokennya tidak tersedia banyak, lebih banyak, artinya terbatas, sehingga harganya naik. Kira-kira seperti itu. Jadi ada aliran yang besar pindah ke wallet, itu akan menyebabkan kelangkaan token, sehingga harganya naik. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada perpindahan antara wallet ke wallet. Perpindahan dari wallet ke wallet itu tidak terlalu berpengaruh karena dari wallet ke wallet. Jadi sama saja, tidak terlalu berpengaruh. Begitu juga dari exchange ke exchange. Kalau dari exchange ke exchange mungkin ya lebih ke mungkin di exchange tertentu, di exchange di mana token tersebut dipindahkan, mungkin akan ada sedikit volatilitas atau pergerakan harga. Kira-kira seperti itu. Karena berarti jumlah token di dalam exchange tersebut meningkat. Begitu. Nah, jadi perlu kita ketahui juga bahwa tidak selamanya pergerakan paus bisa menjadi indikator untuk kita menentukan bahwa ini akan bull, ini akan bear, atau bagaimana. Tidak, tergantung kepada situasinya juga. Jadi tidak. Jadi paus itu tidak sebagai penentu, tapi bisa menjadi salah satu penanda buat kita. Kalau kita bisa mengetahui misalnya ada perpindahan token, apakah itu dari wallet ke exchange, exchange ke wallet, atau wallet ke wallet. Nah, itu menjadi salah satu poin dasar buat kita untuk menganalisa hal yang lainnya. Gitu, misalnya bisa juga dengan seperti kemarin juga saya sampaikan di video sebelumnya, kondisi ekonomi, politik, atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan perdagangan cryptocurrency, bisa juga gitu. Jadi buat teman-teman tetap lakukan ini ya, selalu saya mengatakan bahwa tetap lakukan analisa pribadi. Jadi
Yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan opini pribadi dan juga beberapa hasil dari analisa saya yang saya dapatkan dari informasi juga dari beberapa sumber. Jadi teman-teman lakukan analisa pribadi, mandiri. Jangan bergantung kepada analisa orang lain. Karena belum tentu analisa orang lain itu benar. Termasuk analisa saya bisa mengatakan begitu. Tidak, belum tentu analisa saya itu benar. Tapi bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan. Kira-kira seperti itu. Jadi buat teman-teman tetap bijak. Walaupun market sekarang misalnya masih belum ngangkat ya, belum belum bull gitu. Tapi kalau saya pribadi berasumsi bahwa sekarang masih masuk dalam masa-masa kita bisa mengakumulasi. Tapi tetap lakukan DCA seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan ini akumulasi yang saya maksud bukan untuk scalping ya. Ini kita untuk invest dalam jangka panjang. Untuk nanti bull run-nya di 2024. Jadi bukan kita untuk short term, misalnya hari ini di beli terus besok jual atau minggu depan kita udah pasti dapat untung, tidak. Bukan. Jadi kita menunggu dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kenapa demikian? Karena kalau kita menunggu dalam waktu dekat tidak maksimal ya. Artinya kita berarti bukan untuk invest, hanya sekedar scalping saja, hanya sekedar kayak trading saja gitu. Jadi buat saya kalau cuma sekedar trading ya masing-masing ya bisa silahkan gitu. Cuman kalau saya di channel ini, saya membagikan informasi kepada teman-teman untuk teman-teman yang ingin berinvestasi untuk long term. Jadi kita mendapatkan hasilnya nanti di masa depan gitu. Nah, untuk saat ini harga yang diberikan, harga yang dia munculkan di market saat ini masih sangat layak untuk dibeli. Walaupun sebenarnya kemarin ya harusnya pada saat benar-benar di bottom banget, tapi kan kita nggak tahu bottomnya itu sampai di mana. Nah, tapi tidak apa-apa. Masa-masa sekarang juga masih banyak token yang masih dalam posisi konsolidasi, artinya masih menunggu, masih melihat, masih menunggu, melihat dan ya menimbang-nimbang mungkin ya, masih menunggu apa yang akan menjadi mungkin boleh dibilang narasi juga iya, kebijakan juga iya, ada banyak hal yang sedang tunggu. Jadi ini market juga masih konsolidasi. Dan di sini saatnya kita mencoba untuk cicil sedikit-sedikit saja, tidak perlu buru-buru. Lihat pergerakannya, kalau misalnya dia turun boleh di DCA gitu. Jadi tetap kita nggak panik ketika dia turun karena kita bisa DCA. Yakinlah teman-teman bahwa eh, apa namanya bahwa ketika kita melakukannya dengan benar, maka risiko untuk kita kehilangan itu lebih kecil. Seperti yang saya sampaikan, kalau kita di CA, nggak apa-apa. Misalnya sekarang harganya di harga berapa. Nah, kemudian misalnya nanti beberapa saat kemudian dia turun, ya udah kita di CA aja. Tapi bertahap. Tidak all in ya teman-teman ya. Tetap harus bijak. Karena kalau all in, nanti kita nggak punya dana lagi ketika dia drop lagi, drop lagi, drop lagi, kita nggak punya dana lagi, akhirnya kita nyangkut aja gitu. Nah, sementara kalau kita di CA, ketika kita sudah masukin, kita uh, invest, dan kemudian dia drop, kita masuk lagi, drop lagi, masuk lagi. Nah, ketika dia ngeban, dia mantul, kita setidaknya lebih cepat untuk recovery di dananya gitu. Kembali balik modalnya itu cepat gitu. Walaupun mungkin belum di titik yang di awal pertama kali kita masuk, tapi setidaknya dana kita tidak tidak loss banyak gitu. Atau mungkin bisa-bisa kita dapat untung malah ketika dia sudah mantul gitu. Itu gunanya DCA. Nah, jadi teman-teman, inti dari video ini adalah untuk teman-teman bisa punya gambaran bahwa setiap informasi yang diberikan itu tidak bisa menjadi acuan untuk membeli salah satu token kripto atau untuk berinvestasi, tapi menjadi salah satu pertimbangan informasi yang bisa teman-teman pakai untuk menganalisa gitu. Kalau masih kurang, silahkan cari informasi lain gitu. Banyak sumber yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan informasi, tidak hanya dari channel ini saja, boleh dari artikel-artikel, boleh dari apa namanya dari channel YouTube para analis gitu. Tidak menutup kemungkinan, tapi tetap teman-teman bahwa tidak ada yang pasti. Semuanya berdasarkan analisa gitu. Oke. Jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa jika kalian menyukai video ini, jangan lupa silakan tinggalkan komentar, like, dan juga subscribe sehingga channel ini bisa lebih berkembang. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kripto Kita.